Halo guys, pesawat tempur adalah mesin paling canggih yang pernah diciptakan dan dirancang untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa, serta kemampuan bermanuver tinggi. Namun sekalinya dioperasikan pada kesulitan di zona perang dan mendarat dalam keadaan yang kurang ideal, kemungkinan terjadinya kecelakaan akan meningkat. Untung saja, ada tindakan yang memberi pilot kesempatan untuk menyelamatkan diri dalam situasi tersebut. So, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah deretan aksi pilot pesawat tempur membebaskan diri dari situasi mencekam. MiG-29 crash. MiG-29 pernah menjadi pesawat yang paling ditakuti di Angkatan Udara Soviet dan sering dikirim ke pertunjukan udara di seluruh dunia, sehingga semua orang dapat melihat dari dekat betapa efektifnya model ini. Rekaman ini diambil pada pertunjukan udara Paris 1989, di mana MiG-25 diterbangkan oleh Anatoly Kovaiser yang telah diinstruksikan untuk melakukan lintasan kecepatan rendah alfa tinggi di ketinggian sekitar 160 meter. Mesin kanan tiba-tiba melonjak dan melepaskan api sehingga pilot segera mengaktifkan afterburner penuh dan melaju hanya dengan kecepatan 178 km per jam. Kecepatan tersebut tidak cukup untuk menjadi airborne yang membuat pesawat menguap dan terjun secara vertikal. Setelah memastikan tidak ada penonton di bawah, pilot pun melontarkan dirinya keluar dari pesawat. Akhirnya, pesawat jatuh ke permukaan tanah dan meledak menjadi bola api besar. Luar biasanya, tim tanggap darurat yang berada di lokasi hanya butuh waktu 55 detik untuk menangani api dan pilot tidak mendapati cedera yang serius. Rocket Sled Ejection Test. Sejumlah desain dan pengujian dilakukan sebelum disetujui untuk digunakan, karena perancang harus memastikan bahwa tidak hanya sistem yang berfungsi, tetapi juga harus aman bagi orang untuk menggunakannya saat berada di bawah gaya gravitasi tinggi. Faktanya, hanya ada sedikit tempat di dunia ini di mana pengujian seperti ini benar-benar dilakukan. Salah satunya adalah jalur uji kecepatan tinggi Angkatan Udara Amerika Serikat Holloman sepanjang 17 km. Jalur tersebut memungkinkan kereta luncur bertenaga roket didorong sepanjang jalur untuk menciptakan kembali kecepatan penerbangan. Setiap momen dipantau dan direkam untuk memahami efeknya. Disinilah rekor kecepatan darat manusia ditetapkan, ketika pada tahun 1954, Dr. John Falstaff melakukan perjalanan dengan kecepatan 1017 km per jam dan mencapai jalur tersebut hanya dalam 5 detik. Ia pun mengalami percepatan gravitasi 46 Gauss yang begitu kuat, sehingga hampir semua kapiler matanya pun pecah dan penglihatannya terpengaruh selama sisa hidupnya. Ia adalah manusia terakhir yang diizinkan untuk naik kereta luncur di jalur uji. Semua eksperimen sekarang dilakukan dengan boneka uji yang sangat canggih dan dapat merespon bagaimana tubuh manusia melakukan uji tersebut. Harrier Jump Jet. Harrier Jump Jet sangat spektakuler untuk dilihat berkat desainnya yang unik. Oleh karena itu, jet ini menjadi bagian dari pertunjukan udara yang populer dan menarik kerumunan besar penonton di Inggris pada tahun 2002. Namun acara di hari itu akan dikenang untuk semua alasan yang salah. Alih-alih melihat betapa luar biasanya pertunjukan Harrier Jump Jet, para saksi justru melihat saat-saat jet ini mendekati akhir kinerjanya dan mulai melayang di atas lepas pantai Laut Utara. Tiba-tiba suara mesin menjadi sunyi dan jet jatuh bebas ke laut. Pilot penerbangan Letnan Tony Khan berhasil melontarkan diri hanya sepersekian detik sebelum jet menghantam permukaan air. Ia sendiri mendarat di atas badan pesawat yang telah jatuh di bawahnya.
Untung saja jet sudah mulai tenggelam dan tidak terbakar. Tetapi karena sang pilot tidak mendarat mulus, ia pun mengalami patah pergelangan kaki dan segera diselamatkan. Pesawat ini pun ditemukan beberapa minggu kemudian dan penyelidikan menemukan bahwa crash terjadi karena kesalahan sang pilot. Su-30. Kalian berkesempatan untuk melihat pesawat melakukan manuver yang jarang terjadi di tempat lain. Rekaman yang diabadikan di Paris pada Juni 1999 ini menunjukkan bagaimana hal yang tidak wajar terjadi. Seorang pilot Rusia mendemonstrasikan Su-30 baru yang digembar-gemborkan sebagai platform multifungsi yang efektif untuk digunakan sebagai pesawat serang darat. Salah satu alasan mengapa Su-30 dijadikan layaknya pertunjukan adalah untuk membuktikan kepada dunia betapa mengesankannya pesawat tempur ini. Dicat dengan warna biru dan putih, pesawat terlihat meluncur ke permukaan tanah dan kehilangan kendali sebelum beranjak kembali ke udara. Kedua anggota kru terlihat keluar dari pesawat dengan bantuan kursi pelontar beberapa saat setelah Su-30 jatuh ke bumi dan berakhir penuh api. Sementara pilot tersebut perlahan turun menggunakan parasut dan berhasil mendarat dengan aman meski mendapati beberapa goresan dan memar-memar kecil. Meski insiden tersebut menimbulkan pertanyaan terkait desain pesawat, namun Su-30 kembali menjadi tulang punggung Angkatan Udara Rusia. Thunderbird crash. Thunderbird adalah demonstrasi udara Squadron Angkatan Udara Amerika Serikat yang pertama kali diciptakan pada tahun 1953. Pesawat ini adalah bagian dari Wing ke-57 yang berbasis di Nevada dan melakukan tur ke Amerika Serikat serta negara lain di seluruh dunia untuk menampilkan pertunjukan udara yang spektakuler. Mereka telah menggunakan berbagai variasi pesawat selama bertahun-tahun, namun sejak tahun 1983 menerbangkan F-16 Fighting Falcons yang dimodifikasi seperti mengganti sistem senjata dengan mesin uap dan menerapkan Thunderbird Pensim. Mereka dianggap sebagai salah satu grup dengan tampilan terbaik di dunia yang telah melakukan pertunjukan di lebih dari 4.000 acara. Meski demikian, bukan berarti kecelakaan tidak pernah terjadi ya. Pada tahun 2003, di sebuah pertunjukan di pangkalan udara Mountain Home di Idaho, seorang pilot terpaksa keluar dari pesawat. Saat itu, pilot tersebut baru saja lepas landas dan mencoba melakukan manuver split. Namun sayangnya, karena tingkat ketinggian landasan pacu, ia membuat kesalahan perhitungan akan ketinggian yang harus dicapai, yakni hanya pada 487 meter, bukan 762 meter. Menyadari kesalahan tersebut, sang pilot terbang menjauhi penonton dan melemparkan diri keluar dari pesawat sebelum akhirnya jatuh. Tentu saja, jet seharga $20 juta atau setara 295 miliar itu pun hancur total. Berikut adalah deretan aksi pilot pesawat tempur membebaskan diri dari situasi mencekam. Just 39 belly landing. Rekaman yang diambil pada bulan Juni 2015 ini menunjukkan apa yang terjadi ketika seorang pilot Angkatan Udara Hungaria melakukan pendaratan dengan jet kursi tunggal Just 39C. Pilot tersebut sedang melakukan pelatihan penerbangan saat kemudian mengalami masalah pada nose gear, sehingga membuatnya mencoba untuk mendaratkan jet di pangkalan udara. Awalnya, ia mencoba untuk mendaur ulang undercarriage, namun gagal dan kehilangan kendali. Pilot pun akhirnya terpaksa keluar dari jet dan membiarkannya jatuh ke permukaan landasan pacu. Tidak berjalan semulus itu karena beberapa alasan terdapat kerusakan lain pada kursi lontar dan membuat pilot pun jatuh ke tanah lebih cepat dari yang seharusnya.
Hal tersebut menyebabkan beberapa cedera serius pada sang pilot. Tapi untung saja ia dapat pulih sepenuhnya. Bagian yang paling mengejutkan adalah Jet 39C tidak rusak parah. Bukannya dihancurkan sepenuhnya, jet ini ternyata diperbaiki dan kembali beroperasi aktif. Su-30. Kalian berkesempatan untuk melihat pesawat melakukan manuver yang jarang terjadi di tempat lain. Rekaman yang diabadikan di Paris pada Juni 1999 ini menunjukkan bagaimana hal yang tidak wajar terjadi. Seorang pilot Rusia mendemonstrasikan Su-30 baru yang digembar-gemborkan sebagai platform multifungsi yang efektif untuk digunakan sebagai pesawat serang darat. Salah satu alasan mengapa Su-30 dijadikan layaknya pertunjukan adalah untuk membuktikan kepada dunia betapa mengesankannya pesawat tempur ini. Dicat dengan warna biru dan putih, pesawat terlihat meluncur ke permukaan tanah dan kehilangan kendali sebelum beranjak kembali ke udara. Kedua anggota kru terlihat keluar dari pesawat dengan bantuan kursi pelontar beberapa saat setelah Su-30 jatuh ke bumi dan berakhir penuh api. Sementara pilot tersebut perlahan turun menggunakan parasut dan berhasil mendarat dengan aman meski mendapati beberapa goresan dan memar-memar kecil. Meski insiden tersebut menimbulkan pertanyaan terkait desain pesawat, namun Su-30 kembali menjadi tulang punggung Angkatan Udara Rusia. Thunderbird crash. Thunderbird adalah demonstrasi udara Squadron Angkatan Udara Amerika Serikat yang pertama kali diciptakan pada tahun 1953. Pesawat ini adalah bagian dari Wing ke-57 yang berbasis di Nevada dan melakukan tur ke Amerika Serikat serta negara lain di seluruh dunia untuk menampilkan pertunjukan udara yang spektakuler. Mereka telah menggunakan berbagai variasi pesawat selama bertahun-tahun, namun sejak tahun 1983 menerbangkan F-16 Fighting Falcons yang dimodifikasi seperti mengganti sistem senjata dengan mesin uap dan menerapkan Thunderbird Pen Sim. Mereka dianggap sebagai salah satu grup dengan tampilan terbaik di dunia yang telah melakukan pertunjukan di lebih dari 4.000 acara. Meski demikian, bukan berarti kecelakaan tidak pernah terjadi ya. Pada tahun 2003, di sebuah pertunjukan di Pangkalan Udara Mountain Home di Idaho, seorang pilot terpaksa keluar dari pesawat. Saat itu, pilot tersebut baru saja lepas landas dan mencoba melakukan manuver split. Namun sayangnya, karena tingkat ketinggian landasan pacu, ia membuat kesalahan perhitungan akan ketinggian yang harus dicapai, yakni hanya pada 487 meter, bukan 762 meter. Menyadari kesalahan tersebut, sang pilot terbang menjauhi penonton dan melemparkan diri keluar dari pesawat sebelum akhirnya jatuh. Tentu saja, jet seharga $20 juta atau setara 295 miliar itu pun hancur total. CF-18. Kapten Brian Buse tampil dengan CF-18 Hornet di Pameran Udara Internasional Alberta di Kanada pada bulan Juli 2010. Ketika serangkaian peristiwa menyebabkan penonton menyaksikan hal yang tidak terduga. Mesin pesawat ini tidak berfungsi selama penerbangan dan dikombinasikan dengan angin kencang yang membuatnya mulai berjuang untuk tetap terkendali. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menarik pegangan ejector untuk membebaskan diri dari situasi tersebut. Dalam 4 detik berikutnya, jet yang ia kendalikan pun jatuh dan meledak layaknya roket menghantam bumi. Untung saja, angin kencang menarik parasutnya lebih jauh dari ledakan CF-18. Selalu ada konsekuensi akan suatu insiden. Para penonton menderita sejumlah cedera. Sang kapten mengalami cedera punggung dan membutuhkan waktu selama 6 bulan sebelum masuk ke kursi pilot. Selalu ada konsekuensi akan suatu insiden.
Para penonton menderita sejumlah cedera. Sang kapten mengalami cedera punggung dan membutuhkan waktu selama 6 bulan sebelum masuk ke kursi pilot kembali. Namun, sang pilot tidak bisa melanjutkan tugasnya di Angkatan Udara Kanada dan sebagai gantinya memutuskan untuk menjadi instruktur CF-18. Kapten Brian Bruce tampil dengan CF-18 Hornet di Pameran Udara Internasional Alberta di Kanada pada bulan Juli 2010. Ketika serangkaian peristiwa menyebabkan penonton menyaksikan hal yang tidak terduga. Mesin pesawat ini tidak berfungsi selama penerbangan dan dikombinasikan dengan angin kencang yang membuatnya mulai berjuang untuk tetap terkendali. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menarik pegangan ejector untuk membebaskan diri dari situasi tersebut. Dalam 4 detik berikutnya, jet yang ia kendalikan pun jatuh dan meledak layaknya roket menghantam bumi. Untung saja, angin kencang menarik parasutnya lebih jauh dari ledakan CF-18. Selalu ada konsekuensi akan suatu insiden. Para penonton menderita sejumlah cedera. Sang kapten mengalami cedera punggung dan membutuhkan waktu selama 6 bulan sebelum masuk ke kursi pilot. Selalu ada konsekuensi akan suatu insiden. Para penonton menderita sejumlah cedera. Sang kapten mengalami cedera punggung dan membutuhkan waktu selama 6 bulan sebelum masuk ke kursi pilot kembali. Namun, sang pilot tidak bisa melanjutkan tugasnya di Angkatan Udara Kanada dan sebagai gantinya memutuskan untuk menjadi instruktur penerbangan. Nah, itulah dia daftarnya guys. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa.